A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Iya, pernah nggak nemu imam? Imam ditemuin, emangnya barang hilang? Maksudnya nemu imam, jadi begitu sholat imamnya ini baca suratnya panjang-panjang. Oh. Nah, pernah tuh nemuin. Pernah. Memang ada sebagian orang tuh yang senang banget berlama-lama di dalam sholat. Tapi ada juga orang yang tidak bisa lama di dalam sholat. Contohnya orang tua yang udah sepuh. Dan kesini juga nunjuknya. Contoh. Orang tua yang udah sepuh. Atau ada juga orang yang tidak bisa berlama-lama di dalam jamaah. Kenapa? Karena dia mempunyai kesibukan. Tapi ada tuh orang tuh yang sholat begitu udah imamnya baca Al-Fatihah nih, baca Yasin 83 ayat. itu jamaah udah lama nih Yasin. Tahu-taunya begitu habis baca Yasin, Yasin Allah. Gila, 83 ayat. Gini, tapi masalahnya masih ada orang yang bingung nih. Sebenarnya ukuran panjang dan pendeknya bacaan dalam sholat itu seperti apa? Karena terkadang imam sudah baca pendek tapi kata makmum, itu masih panjang. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sebenarnya, panjang dan pendeknya surat yang seharusnya dibaca oleh seorang imam ataupun orang yang sholat sendiri sudah diterangkan oleh Nabi SAW, bahkan sudah dicontohkan dalam sholat beliau. Dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menjelaskan standar panjang dan pendeknya bacaan surat Al-Quran dalam sholat terbagi dalam 3 bagian. Pertama, surat-surat panjang, yaitu dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Kedua, surat-surat sedang, yaitu dari surah An-Naziat hingga surat Ad-Duha. Adapun yang ketiga, surat-surat pendek, yaitu dari surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah hingga surat An-Nas. Lalu kapan ketiga bagian surat-surat ini dibaca? Dan dibaca pada sholat apa saja? Secara umum dalam kebanyakan sholatnya Nabi SAW ketika sholat subuh membaca surat-surat yang panjang, yaitu surat-surat antara surat Qaf dan An-Naba. Pada sholat maghrib Nabi SAW membaca surat-surat pendek antara surat Alam Nasrah hingga surat An-Nas. Sementara pada sholat-sholat selain subuh dan maghrib, Nabi SAW membaca surat-surat yang panjangnya sedang, yaitu antara surat An-Naziat hingga surat Ad-Duha. Sementara sholat Isya, Nabi SAW memberikan catatan tersendiri agar tidak memperpanjang bacaan surat Al-Qur'annya. Hal ini karena ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal yang menjadi imam sholat bagi kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah yang tentunya surat ini sangat panjang. Sehingga ada seorang makmumnya yang tidak tahan lalu keluar dari jamaah dan sholat sendiri dengan bacaan yang pendek. Begitu mengetahui ada salah satu makmumnya yang keluar dari jamaah dan sholat sendiri, Mu'adz bin Jabal mengatakan itu orang munafik. Begitu mendengar ucapan Mu'adz, orang itu tidak terima dan melaporkan pada Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemarin Mu'adz sholat mengimami kami dan membaca Al-Baqarah sehingga saya mangkir dari sholat. Dan ia mengatakan saya munafik." Lalu Nabi SAW pun menegur imam atau Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?" Kata-kata ini diucapkan 3 kali.
Lalu Nabi bersabda, bacalah wasyamsi wadduhaha, surat Asy-Syams, dan sabbihisma rabbikal a'la, atau surat Al-A'la, atau semisalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di luar kaidah ini ada beberapa surat lain yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam solat-solatnya. Lalu bagaimana dengan bacaan solat syir atau solat yang dilirihkan suaranya, seperti solat zuhur dan asar? Panjang dan pendeknya bacaan solat syir atau yang dilirihkan bacaannya memang tidak bisa diukur melalui standar surat. Karena memang para sahabat Nabi yang menjadi makmum solat tidak mendengar surat apa yang dibaca Nabi. Maka sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengira-ngira. Ia menuturkan, kami mengira-ngira panjang solat Rasulullah SAW ketika solat zuhur dan asar. Kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau pada solat zuhur seukuran bacaan surat As-Sajdah. Dan kami mengira-ngira 2 rakaat terakhir beliau sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau pada solat asar itu seperti 2 rakaat akhir beliau pada solat zuhur. Dan 2 rakaat terakhir beliau pada solat asar itu sekitar setengahnya dari itu. Dalam riwayat Abu Bakar tidak disebutkan alif lam mim tanzil atau surat As-Sajdah. Namun ia berkata ukuran panjangnya sekitar 30 ayat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.